Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap teman-teman sehat selalu ya. Nah, di pertemuan kali ini kami dari kelompok 1 dari kelas 11 akan menjelaskan materi tentang Kongres Sumpah Pemuda dan Kongres Perempuan. Nah, sebelum kami mulai materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama ada Sada Maulana Malik, yang kedua ada Grisman Abdal Al-Qaroni, yang ketiga ada Raden Faiza Alerio Virus, yang keempat ada Nur Azizah, dan yang kelima ada Amanda Aulia. Tahukah kalian kapan bahasa Indonesia diupayakan untuk digunakan dalam sebuah pertemuan resmi di Indonesia? Apakah kalian berpikir jawabannya adalah pada saat Kongres Sumpah Pemuda pada tahun 1928? Jika jawabannya iya, berarti jawaban kalian kurang tepat. Tujuan diadakannya Kongres Pemuda 1 pada tanggal 30 April sampai 22 Mei 1926 adalah untuk menentukan bahasa persatuan. Apakah menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang digunakan? Yang diikuti berbagai organisasi pemuda, diantaranya Trikoro Darmo, Jong Sumatera, Jong Japa, Jong Minahasa, Jong Islame Tenbon, Jong Selebes, dan Perkumpulan Pemuda Betawi. Dan akhirnya, bahasa Indonesia ditetapkan pada kongres berikutnya. Kongres Pemuda II dilaksanakan sebanyak 3 kali rapat. Rapat pertama dilaksanakan di Katolik Jangelingen, Bonn. Rapat pertama ini membahas tentang semangat persatuan. Muhammad Nyamin yang menyebutkan bahwa di antara hukum penting yang dapat memperkuat persatuan Indonesia adalah hukum sejarah, hukum pendidikan, hukum adat, dan kemauan untuk bersatu. Rapat kedua diadakan pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 bertempat di Gedung OS Java Biskop. Rapat ini membahas persoalan pendidikan. Purnomo Wulan dan Sarmidi Mangunsarkoro berpendapat bahwa harus ada keseimbangan antara pendidikan anak di sekolah dan di rumah. Anak juga harus dididik secara demokratis. Rapat ketiga diselenggarakan di Gedung Indonesia Clubhouse Kramat Batavia. Di rapat ketiga ini, Sunario menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepanduan. Sementara itu, Ramalan menyampaikan tentang gerakan kepanduan yang tidak dapat dipisahkan dari pergerakan nasional pada hari terakhir. Sebelum kongres ditutup, W.R. Supratman memperdengarkan instrumen lagu Indonesia Raya kepada peserta kongres. Nah, materi Sumpah Pemuda sudah kami sampaikan dan kita lanjut kepada materi Kongres Perempuan. Perjuangan kemerdekaan Indonesia melibatkan peran penting kaum perempuan yang puncaknya ditandai oleh Kongres Perempuan. Kongres ini merupakan tonggak awal bersatunya berbagai organisasi perempuan di Indonesia. Kongres Perempuan pertama diselenggarakan pada tanggal 22 sampai 25 Desember tahun 1928 di Gedung Ndalem Joyodipuran, Yogyakarta, dengan dihadiri oleh 600 peserta dari 30 organisasi perempuan. Berhasilan jumlah peserta ini merupakan hasil kerja keras panitia penyelenggara yang terdiri dari organisasi-organisasi besar seperti Wanita Utomo, Putri Indonesia, Wanita Katolik, Perempuan-Perempuan Sarekat Islam, Puan Perempuan Jongjapa, Aisyah, dan Wanita Taman Siswa. Kongres Perempuan pertama menghasilkan sejumlah keputusan penting, yaitu membentuk Federasi Organisasi Perempuan. Awalnya bernama Persatuan Perempuan Indonesia, yang disingkat menjadi PPI, yang kemudian berganti nama menjadi Perserikatan Perhimpunan Istri Indonesia, yang disingkat menjadi PPII. Menerbitkan surat kabar secara mandiri oleh PPII, mencegah pernikahan anak-anak, mendirikan studi pons dan studi atau pendidikan, memperkuat pendidikan kepanduan putri, mengirim mosi kepada pemerintah yang mendesak, pemberian perhatian dan dukungan dana bagi janda dan anak-anak, penolakan pencabutan tunjangan pensiun, perbanyakan pendirian sekolah-sekolah putri. Kongres Perempuan kedua diselenggarakan di Jakarta pada tahun 1933, 5 tahun setelah Kongres pertama, dan diketuai oleh Nyonya Surwandi. Tujuan utama Kongres ini adalah mengakomodasi banyak organisasi perempuan baru yang belum bergabung dalam PII. Salah satu hasil terpentingnya adalah tercetusnya konsep ibu bangsa yang menekankan kewajiban perempuan Indonesia untuk menumbuhkan generasi baru yang sadar akan nasionalisme dan kebangsaannya. Kongres Perempuan berlanjut dengan penyelenggaraan di Bandung tahun 1936
dan Semarang tahun 1941. Meskipun hasil kongres selalu ditujukan untuk kepentingan perempuan dan golongan miskin, fakta kontrasnya adalah keanggotaan organisasi perempuan masih didominasi lapisan atas. Terlepas dari kontroversi tersebut, Kongres Perempuan Indonesia diakui memiliki peran sangat penting dalam perjuangan nasional. Berdasarkan Dekret Presiden Republik Indonesia Nomor 316 Tahun 1959, tanggal dimulainya Kongres Perempuan pertama, yaitu 22 Desember, ditetapkan sebagai Hari Ibu. Nah, itu dia tadi materi tentang Kongres Sumpah Pemuda dan Kongres Perempuan sudah kami sampaikan. Semoga apa yang disampaikan menjadi bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.